Hadirin Bapak Ibu, wali santri dan tamu undangan yang dirahmati Allah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan santriwati kepada orang tua dan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh pembina Pondok Pesantren Al-Izzah International Islamic Boarding School kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ali Imran MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Chandra Fajri Ananda, yang tidak bosan-bosannya kami senantiasa memohon bimbingan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan lewat lembaga pendidikan ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Jauhari, beliau yang senantiasa sabar menemani kami semua sebagai guru dan pengasuh untuk senantiasa tekun dan sabar ngopeni apa yang telah diamanatkan kepada kami di tempat ini. Demikian pula pada Bapak Fajar, Bapak Guswianto, Bapak Direktur Ustadz Maftuhin Ahmadi, Ustadz Sohibud Dawam, demikian pula Bapak Kepala Sekolah SMP Ustadz Aziz Effendi, Bapak Kepala Sekolah SMA Ustadz Nur Haryanto, Ustadzah Kepala Kepesantrenan Ustadzah Yusri Sofia, para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, Bapak serta Ibu, serta anak-anak wisudawati yang kami banggakan. Pertama, kami atas nama seluruh jajaran pimpinan pesantren Al-Izzah menyampaikan ribuan terima kasih atas kesempatan, kehadiran, dukungan moral maupun material untuk kami, sehingga acara ini bisa terselenggarakan dengan baik. Sekaligus kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Mudah-mudahan semua kekurangan kita bisa saling kita tutupi dan menjadi modal untuk melangkah berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu serta para ustadz-ustadzah dan anak-anak yang saya cintai, kita semua telah mendengarkan bagaimana untayan kata-kata terakhir di tempat ini oleh anak kita, baik SMP maupun SMU. Sekilas kita bisa merasakan, saya yakin apa yang diungkapkan oleh anak-anak kita keluar dari hati yang paling dalam, dengan penuh ketulusan dan sebuah harapan bahwa anak-anak kita telah memilih dan memposisikan dirinya sebagai mujahidah-mujahidah yang punya obsesi besar kehadirannya dimanapun anak-anak kita nanti, di perguruan tinggi manapun, negeri, swasta, favorit atau tidak, sesungguhnya sama. Di sekolah manapun sesungguhnya tidak terlalu banyak berbeda, karena sekolah-sekolah itu tidak lebih hanya sekedar media, sarana menstimulasi potensi anak-anak kita agar mengerti tentang hidup dan kehidupan, sehingga anak kita menyiapkan diri bagaimana bisa menjawab dan menyelesaikan urusan-urusan
masalah-masalah kehidupan itu. Ilmu yang dikumpulkan setiap hari, pagi, siang, sore, tidak akan banyak memberikan manfaat kalau ilmu itu kemudian tidak mampu menyelesaikan problem-problem dirinya, lingkungan keluarga, dan lingkungan manapun anak-anak kita berada. Sebab ilmu itu akan bisa memberikan manfaat, akan menjadi cahaya yang menerangi anak-anak kita kalau kemudian ilmu itu didapatkan dengan keimanan dan berusaha untuk mewujudkan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itulah kemudian di pertemuan terakhir secara formal ini kepada anak-anak kelas 9, anak-anak SMP maupun SMU, sering kami sudah menyampaikan beberapa pesan yang akan kami sampaikan, cuman kemudian kami ingin menegaskan ulang. Anak-anak tentu memahami ketika anak-anak di wisuda tidak disebutkan berapa perolehan danemnya, diterima di perguruan tinggi fakultas mana, perolehan prestasi-prestasi cukup dengan tayangan-tayangan yang ada di slide tadi. Karena bagi kami bukan tidak membanggakan itu. Prestasi-prestasi masuk kedokteran Universitas Airlangga dengan jalur undangan itu sebuah prestasi yang mengharumkan. 22 anak dengan usia lembaga kita yang masih pada angkatan yang ketiga, namun sudah disambut oleh perguruan tinggi baik. Sesungguhnya itu adalah membanggakan dan menguatkan kami sebagai pelaksana di tempat ini. Tapi Bapak serta Ibu dan anak-anak, ada yang lebih membanggakan di atas itu semua. Apa yang anak-anak tekuni, perjuangkan, setiap hari mengumpulkan 1 ayat, 2 ayat, mengumpulkan setiap hari untuk setoran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Sesungguhnya itu perjuangan yang lebih berat jika dibandingkan hanya sekedar untuk mendapatkan raih nilai 10 di ujian nasional kemarin. Karena kami yakini bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada malaikat yang menjaganya. Setiap ayat di dalam Al-Quran itu Allah menurunkan malaikat untuk menjaganya. Setiap surat di dalam Al-Quran itu Allah menurunkan malaikat untuk menjaganya, untuk memperolehnya, untuk menjaganya. Bukan pekerjaan yang sederhana. Jika anak-anak bisa memelihara, jika anak-anak bisa merawat hafalan yang selama ini kita perjuangkan, Allah memberikan jaminan akan menurunkan malaikat untuk menjaga kalian semua. Namun pekerjaan itu tidak gampang. Lulusan-lulusan yang sudah masuk di perguruan tinggi, masuk di madrasah aliyah atau SMA yang ada di luar, kemudian kita adakan reuni, kumpul kembali di tempat ini. Setiap kali saya ketemu dengan anak-anak selalu saya tanyakan, "Nak, masih bisa merawat, menjaga berapa hafalan?" Dari sekian anak yang sudah lulus dari tempat ini, dari anak sekian yang kemudian ketemu dengan kita kumpulkan, kita kembali untuk melakukan murojaah. Hampir semua mengatakan, terlalu susah Ustaz. Terlalu berat untuk mempertahankan itu. Apalagi kalau kemudian lulus dari tempat ini, masuk sekolah tingkat atas, masuk perguruan tinggi, kemudian salah berteman, salah bergaul, tidak sampai 1 bulan rontok semua hafalan. Pekerjaan inilah Bapak serta Ibu yang sesungguhnya menjadi perjuangan kita bersama. Siapa orang tua yang tidak menginginkan besok ketika di yaumil qiyamah mendapat kalungan mahkota dari anak-anak kita? Siapa orang tua kita yang tidak iri ketika besok kita di mahkamah ilahi, anak kita datang menyerahkan mahkota karena anak kita berhasil mempertahankan hafalan Al-Qur'annya?
Al-Quran yang penuh dengan berkah, memberkahi seluruh langkah anak-anak kita. Dan inilah yang terus-menerus menjadi perjuangan semua ustadz ustadzah di tempat ini. Untuk itu anak-anakku, kalian harus punya tekad. Kedokteran itu sulit untuk didapatkan. Masuk perguruan tinggi itu kompetisinya luar biasa. Tapi kalau kita renungkan, kita hayati, kita rasakan, dan kita bisa menyimpulkan, perjuangan untuk memelihara, menjaga, bahkan menambah hafalan-hafalan Al-Quran dengan penuh penghayatan yang bisa menginspirasi seluruh aktivitas kita tidak sederhana. Untuk itulah Bapak serta Ibu dan anak-anak, apa yang sudah diwariskan oleh ustadz dan ustadzahmu tentang hafalan Al-Quran, kita tingkatkan, tidak berhenti untuk dihafalkan. Kita hayati, kita rasakan, dan dengan itu menjadi kekuatan modal untuk menghadapi tantangan global. Kalau kita tidak memiliki kekuatan itu, globalisasi ini hanya akan membuat globalisasi kita sebagai umat Islam. Selanjutnya, pesan saya yang kedua adalah, anak-anak, kalian semua selama 3 tahun, bahkan 6 tahun, bukan perjalanan yang cepat, bukan pekerjaan waktu yang singkat. Anak-anak bisa merasakan bagaimana sentuhan ustadzahmu jam 2:30 sudah pada dibangunkan. Kemudian kamu beranjak meninggalkan tempat tidurmu, melawan dinginnya di tempat ini, mengambil air, mengucurkan dan membasahi wajahmu, membasahi tanganmu, dan kemudian kamu berangkat ke masjid, mengawali hidupmu dengan tunduk sujud dan berharap pertolongan Allah. Ini yang harus kamu pertahankan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, siapa yang berpagi hari dan pertama kali yang dipikirkan adalah untuk kepentingan dunia, falaisa lahu min syai', maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan mendapatkan 4 musibah ketika kita mengawali, begitu kita dihidupkan kembali oleh Allah setelah mati sesaat di dalam tidur. Mengawalinya hanya bercita-citakan untuk kepentingan duniawi, maka 4 musibah yang akan terjadi pada kita. Musibah yang pertama adalah kita akan dibuat terengah-engah menjalani hidup dengan beratnya pekerjaan dunia. Yang kedua, semua kesibukan kita justru menjadi beban yang semakin jauh dari apa yang sesungguhnya setiap orang inginkan, berupa kebahagiaan. Yang ketiga, angan-angan panjang yang membuat kita seringkali terperosok berkali-kali di tempat yang sama. Dan yang keempat, hampir-hampir seluruh lapisan kegiatan kita tercerabut dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah kita, mengawali hari dengan bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan dengan melawan udara dingin, mengambil air wudhu, tadi kemudian ruku, sujud, memohon dengan penuh harapan di hadapan Allah. Ini adalah persoalan penting yang tidak boleh kamu tinggalkan nanti. Awali hidup ini dengan bermunajat, penuh harapan dan tawakal di hadapan Allah, dengan berdiri, ruku, sujud, mengakui kelemahan kita, memohon ampunan, bimbingan dan kekuatan dari Allah. Anak-anak, jika ini sudah tidak kita miliki, hampir-hampir kita tidak punya kekuatan untuk melawan betapa dahsyatnya fitnah hidup di akhir zaman. Yang ketiga, anak-anak, setelah dari tempat ini, kamu tidak akan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Carilah ilmu dimanapun seperti yang kamu inginkan. Tapi kemudian jangan lupa tentang kodrat siapa sesungguhnya dirimu. Dirimu ditakdirkan oleh Allah sebagai sosok wanita yang memiliki tugas fitrah, tugas utama, mendidik, membesarkan, mempengaruhi dan mengantarkan generasi. Ini pekerjaan fitrah sesuai dengan kodrat yang Allah titipkan kepada kalian. Ketika kalian menuntut ilmu, ketika kalian semuanya menentukan langkah hidupmu ke depan, jangan lupa dan melawan kodrat yang sudah Allah tentukan. Rusaknya negeri ini, bejatnya moral masyarakat di negeri ini, seperti yang Rasulullah sampaikan, al-mar'atu imadul bilad, idza soluhatil bilad, wa idza fasadatil bilad. Perempuan-perempuan itu sesungguhnya adalah pilar penting menyangga keberlangsungan sebuah negara. Wanita-wanita itu sesungguhnya adalah pilar utama yang menentukan kemajuan dan kehancuran sebuah bangsa. Ketika perempuan-perempuan itu menjadi baik, dipastikan negara itu akan baik. Demikian pula ketika wanita-wanita itu sudah menentang kodratnya, wanita-wanita itu merusak, maka rusaklah dan kemudian runtuhlah bangunan sebuah negara. Anak-anak, kita memang dituntut untuk menuntut ilmu sepanjang kita hidup, minal mahdi ilallah, dari bawayan ibu sampai ke liang lahat. Kita tidak boleh berhenti karena itu adalah asupan gizi yang membuat kita tegar menghadapi persoalan. Namun demikian jangan lupa ilmu-ilmu yang membuat kamu bisa menempatkan dirimu menjadi seorang ibu untuk anak-anakmu. Jangan lupa kemudian kamu mencari bekal ilmu yang itu bersamaan dengan kebutuhan kamu, posisi kamu. Kamu menjadi seorang istri yang kamu harus bisa bagaimana mengkondisikan keluargamu. Baiti jannati, keluargaku adalah surga. Rusaknya masyarakat di negeri ini karena wanita-wanita sudah tidak lagi menempatkan posisi untuk bisa menjadikan baiti jannati. Anak-anak, tidak akan pernah lahir seorang generasi kuat yang bisa melakukan perubahan. Tidak akan pernah bisa lahir seorang generasi yang akan bisa memikul amanat tanpa seorang ibu yang solihah. Musa dilahirkan oleh seorang ibu yang solihah, diselamatkan seorang istri Fir'aun yang solihah.
dididik oleh ibunya, dididik oleh ibu angkatnya. Walaupun bapak angkatnya seorang yang tirani, seorang yang zalim, seorang yang musyrik, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, seorang pembaharu karena seorang ibu yang sholihah. Adakah yang lebih penting dari peran seorang ibu untuk bisa mendidik putra-putrinya? Apakah seorang ibu yang setiap hari, setiap bulan dengan gaji miliaran itu lebih baik daripada seorang ibu yang konsentrasi untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang? Tidak akan pernah terbeli dan tidak akan pernah bisa dihargai peran seorang ibu untuk bisa mendatangkan seorang generasi yang akan melakukan perubahan di masa kini dan masa akan datang. Sekalipun kalian digaji 1 miliar, sekalipun kalian digaji 2 miliar, 10 miliar, tidak sebanding dengan kalian menetapkan diri seorang ibu yang memang hidupmu untuk membesarkan generasimu. Allah menetapkan kamu sebagai istri yang membuat suamimu tentram dengan keberadaanmu. Kekuatan, modal yang tidak lagi bisa dihargakan. Hanya surga Allah yang akan menanti kalian semua. Peran dan fungsi yang apa lagi yang akan kamu pilih? Anak-anak, carilah ilmu, carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk suamimu, untuk anakmu. Karena dari rahimmu itulah diharapkan lahir generasi pembaharu. Dari rahimmu itulah nanti fajar kemenangan Islam yang sekarang ini dinantikan oleh seluruh umat manusia di alam jagat ini. Al-Quran yang sudah kamu miliki jangan sampai lepas. Ibadah yang sudah dikondisikan di tempat ini jangan kamu kurangi. Bekal ilmu yang akan kamu raih cukupkan untuk perjalananmu sebagai seorang ibu dan seorang istri. Tidak ada dan tidak ada dan tidak akan pernah ada posisi yang paling mulia bagi seorang wanita kecuali menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kita ini betul-betul sudah dicungkir balikkan pikiran kita. Kalau kita membaca beberapa literatur di Eropa, di Amerika, di negara-negara barat, wanita-wanita itu sudah dikembalikan ke rumah. Mereka merasakan bahwa ketika wanita-wanita itu sudah tidak lagi di rumah, berantakan, hancur masa depan anak generasinya. Kita ini kan negara berkembang yang memang dicungkir balikkan pikiran kita. Dengan begitu rusaklah masa depan bangsa karena rusaknya keluarga dan rusaknya anak-anak generasi kita. Anak-anak, memang sengaja saya tulis karena saya ingin tidak ada yang terlupa untuk kesempatan formal di siang hari ini. Anak-anak, tidak ada seorang pun dari kita, termasuk dari kalian, yang hidup ini kosong dan dikosongkan dari masalah. Tidak ada dari kita, apalagi dari anak-anak, yang kosong dan dikosongkan dari problem. Yang kaya dengan problemnya, yang miskin dengan masalahnya, yang pinter dengan segala kesemrawutannya, yang kurang pinter dengan segala kebodohannya. Tidak ada di antara kita yang lepas dan bebas dari masalah. Demikianlah yang sudah kamu hafal. Walladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk itulah anak-anak, ilmu dan iman yang sudah tertanam di dalam dirimu sesungguhnya menjadi kompas untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Bapak serta Ibu, kadang-kadang kita ini tidak tega. Kadang-kadang kita ini masih belum siap mental ketika anak kita harus bertangis-tangis menghadapi masalah. Kadang-kadang kita tidak tahan, kadang-kadang kita tidak tega bagaimana anak kita menangis dengan masalah-masalahnya. Padahal kita harus tahu kapan kita membantu dan kapan kita memberikan kesempatan dia untuk merasakan betapa pedih dan sulitnya menyelesaikan masalah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang hebat dan tidak ada lagi yang bisa mengungguli kehebatan Muhammad. Karena Muhammad sejak lahir tumbuh seorang anak, tumbuh seorang pemuda, selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Itulah yang menjadikan Muhammad itu orang yang paling bijaksana. Itulah yang menyebabkan Muhammad itu menjadi orang yang terpercaya. Karena sekian persoalan yang sudah dilewati, sekian persoalan yang sudah diselesaikan, yang membuat Muhammad semakin percaya diri. Kalau kita selalu memprotek anak-anak kita untuk tidak boleh bersentuhan dengan masalah, sesungguhnya kitalah menghambat pertumbuhan dan kedewasaan anak-anak kita. Sesekali anak kita harus menangis, dan untuk itulah sholat itu akan lebih khusyuk. Sesekali anak-anak kita hampir-hampir lari. Dengan itulah kemudian anak kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Sesekali anak kita perlu diberi pelajaran-pelajaran penting. Karena itulah sesungguhnya yang membuat anak kita semakin mengerti tentang kehidupan dan bagaimana harus menyelesaikan tentang kehidupan. Jika anak-anak kita selalu kita beri, jika anak-anak kita selalu kita tolong, jika anak-anak kita selalu kita bantu, jika anak-anak kita selalu kita pagari, anak kita keluar tidak akan mampu menyelesaikan masalah lingkungan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk itulah anak-anakku, kalian akan lulus menyelesaikan pendidikan di tempat ini dan menghadapi situasi baru. Jangan sampai kemudian setelah lulus dari tempat ini, yang biasanya mengawali hidupnya dengan sholat lail, setiap hari tanpa dikurangi setiap sholat, setiap ba'dal sholat selalu murojaah dan setoran hafalan, dengan pakaian yang rapi, berbusana syar'i. Begitu kuliah, begitu masuk SMA, datang kembali di tempat ini, baunya saja sudah tidak lagi seperti dulu, apalagi yang lain-lain. Anak-anak, untuk itulah kemudian tentu kami sebagai guru dan pengasuh tidak menginginkan itu terjadi. Selanjutnya kami berpesan kepada para ustadz-ustadzah, mari kita bersama-sama untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, meningkatkan ketulus ikhlasan kita di dalam mendidik anak-anak yang dititipkan oleh Allah di tempat ini. Tanpa ketulusan tidak akan banyak berbekas pada pribadi anak-anak kita. Tanpa ketulus ikhlasan hampir-hampir tidak ada warna yang bisa kita bentuk pada kepribadian anak-anak kita. Tidak ada kebahagiaan bagi kita sebagai guru, sebagai ustadz-ustadzah, kecuali ketika kita melihat anak-anak kita ini tumbuh berkembang, penuh tanggung jawab, membawa dan mengembangkan syiar Islam dimanapun anak-anak kita berada. Saya harus menyampaikan betapa bangganya saya pribadi ketika membuka di media sosial ada namanya Pambayun, Putri Pambayun, Retno Putri Pambayun, menjadi aktivis mahasiswi muslim
di Universitas Gadjah Mada. Setiap kali ditorehkan tulisan-tulisannya yang menyentuh, menginspirasi, dan selalu mensemangati. Beberapa hari yang lalu datang kemari, luar biasa. Seolah-olah apa yang kita bayangkan 5 tahun yang lalu, hadir sosok mahasiswi muslimah yang bisa mewakili kita untuk terus menginspirasi kebaikan dimanapun mereka berada. Ada anak kita yang di SMA Negeri 3 Surabaya, 3 Malang, datang kembali dengan busana yang syar'i, menjaga hijab. Dia bercerita bagaimana mengkoordinasikan teman-temannya untuk aktif dalam kajiannya. Subhanallah. Kawan-kawan, guru dan pengasuh, ketika kita sedang mendidik anak-anak kita, ketika kita bersua, berinteraksi dengan anak-anak kita, kita yakini bahwa kita sedang membangun jembatan emas. Lewat anak-anak kita inilah sesungguhnya kita sedang membangun jembatan emas yang mengantarkan kita, kemudian kita pada suatu saat akan ketemu, melihat wajah Allah dengan penuh senyum dan kebahagiaan. Karenanya kemudian kesabaran dan ketulus ikhlasan menjadi modal utama untuk mendapatkannya. Demikian pula kami ingin menyampaikan pesan kepada Bapak serta Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita ini belum selesai. Kita sudah melaksanakan amanat Allah untuk mendidik, tapi masih harus banyak yang kita sempurnakan. Karena mendidik anak-anak muda, anak-anak di akhir zaman yang seperti ini tidak sederhana. Kita bisa mengisolir dia bagaimana di rumah, suasana baca Quran, suasana sholat berjamaah, suasana yang khusyuk tawadhu di dalam rumah. Tapi kemudian hampir-hampir kita tidak bisa mengawasi anak kita ketika sudah di luaran sana. Untuk itu hanya untayan doa. Setiap kali anak kita keluar, kita senantiasa iringi dengan doa. Setiap kita ba'dal sholat tidak lupa kita senantiasa menyebut anak kita, satu anak kita, dua anak kita. Kita sebut dengan doa, dengan doa, dengan doa. Karena melawan kehidupan global yang seperti ini, betul-betul tukang sihir Fir'aun abad ke-21 ini telah menyirnakan, telah membolak-balikkan mana yang benar semakin tidak jelas dan mana yang salah semakin abu-abu. Hanya dengan doa dan ketulusan bapak serta ibu. Kalau anak kita tadi yang pertama dari SMA menyampaikan doa orang tua kepada anaknya sebagaimana doa Nabi kepada umatnya, alangkah mustajabahnya doa kita untuk anak-anak. Karenanya agar anak-anak kita ini mudah diarahkan menuju yang lebih baik, berikanlah rezeki yang halal dan dipastikan rezeki itu adalah halal. Jika rezeki yang kita peroleh itu tidak dipastikan kehalalannya, sulit untuk bisa dipastikan kebaikan anak kita di masa yang akan datang. Yang kedua, kita tempatkan anak kita di sebuah lingkungan yang baik. Masya Allah, saya tidak perlu bercerita karena bapak serta ibu tidak ada yang tidak punya alat segenggam yang bisa mengakses perkembangan anak-anak di zaman akhir. Seorang anak kemudian sampai meninggal karena dipaksakan oleh 14 anak sekelas dan sebagian di atas kelasnya. Bagaimana seorang mahasiswa membunuh dosennya yang sudah tua. Bagaimana anak SD kemudian memperkosa seorang tua, seorang nenek di perkotaan, sebuah kota metropolitan. Bagaimana kemudian kejamnya kehidupan akhir zaman. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu sudah terbiasa menjadi agen penyebaran narkoba. Bagaimana anak-anak SMP sudah terbiasa untuk menjajakan dirinya
sampai kemudian seorang pengusaha telah memperdayai 58 anak SMP dan anak SMA. Mengkhawatirkan dan menakutkan. Karenanya kemudian doa Bapak serta Ibu, rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita, lingkungan yang kondusif untuk anak-anak kita, menjadi wasilah usaha kita untuk menjaga, memelihara, dan mengantarkan agar anak-anak kita tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak serta Ibu yang kami hormati, inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Pesan untuk anak-anakku yang tersayang, kalian adalah muslimah yang menjadi harapan melahirkan generasi yang suatu saat kebangkitan ada di generasi anak-anak kalian semua. Kita yakini kezaliman kehidupan akhir zaman ini ada batasnya. Kemurkaan yang sekarang ini sudah di ambang batas ini suatu saat akan ada batasnya. Dan pada saat itulah kemudian lahir fajar baru, lahir peradaban baru. Dan kita yakini anak-anak generasi mula yang akan menjadi pelaku-pelaku utama kebangkitan Islam itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Secara khusus kami sampaikan terima kasih pada Bapak Profesor Chandra, Bapak Jauhari, Ustadz Syekh Usman, Pak Fajar, Ustadz Kuswianto, dan Bapak serta Ibu semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu di forum, di podium ini. Anak-anak, berbahagialah dengan Al-Quran yang sudah kamu miliki, dan bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Semakin kuat kamu menjaga Al-Quran, semakin kuat pula penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masa depan kalian. Yakini Al-Quran itu membawa berkah. Karenanya sungguh-sungguhlah di dalam mempertahankan dan mengamalkan Al-Quran. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi